Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من فضائل رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga kita senantiasa diberikan kesempatan, kesehatan dan bimbingan serta taufiknya untuk dapat beristiqamah di dalam rutinitas ibadah dan ketaatan. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan yang menuju kepada kebaikan, setiap niat dan amal yang saleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalaskan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat kepada beliau dan mengikuti sunnah-sunnahnya, insya-Allah kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari yang mana tiada seorang nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin al hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali kajian Al-Fiqhul Wadih, kajian fikih kita, sambungan pertemuan yang telah lalu. Kemarin kita telah membahas tentang air. Alhamdulillah kita telah membahas tuntas tentang air. Kemudian kita masuk selanjutnya tentang al-wudu'u. Furudul wudu'i, fardu wudu'. Wa furudul wudu'i sittatun. Fardu wudu itu ada 6 perkara, dan fardu ini diambil dari ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Yang pertama adalah an-niyah. Fardu wudu yang pertama adalah an-niyah, berniat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, tidaklah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan keikhlasan, dengan kesucian niat. Maka jika kita berbicara tentang mukhlisin, tentang keikhlasan, maka tak dapat tidak mahalluha
al-qalbu, tempatnya adalah di hati. Jika kita berbicara tentang keikhlasan, kesucian niat, maka tak dapat tidak ya, al-mahalluha, tempatnya itu adalah al-qalbu, di hati. Maka niat itu fil qalbi, di dalam hati. Adapun melafazkannya ketika berniat adalah sunnah. Berniat sambil dilafazkan, ma'at talaffuz. Berniat di dalam hati kemudian disertai dengan lafaz, itu sunnah. Adapun jika dia berniat dengan hatinya saja tanpa dilafazkannya, maka alhasil ya sudah sah karena sudah tertunaikan yang wajib. Ya, baik. Yang pertama an-niyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda di dalam hadis yang sahih, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya hanya sah amal itu dengan niat. Hanya sah amal itu dengan niat. Kemudian kalau kita berbicara mahalluha, tempat berniat, kapan kita berniat? Ketika berwudu, kapan kita berniat? Nah, ini berbicara mahal, tempat berniat. Di dalam hadis tidak dikatakan kapan berniat. Di dalam hadis ya, dan begitu pula dalil yang didatangkan tadi dari firman Allah Subhanahu wa taala, tidak dikatakan tempat berniat itu di mana, tak ada. Ya, hanya dalil-dalil berniat. Kemudian kapan berniat? Nah, di sini para mujtahid, para ulama mazhab kita, terutama mazhab Imam Asy-Syafi'i kita, beliau mengihtimalkan makna, memberikan makna huruf di dalam hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanya sah amal itu binniyat, dengan niat. Nah, kalau di bahasa Arabnya itu ada ba, ada huruf ba, binniyat. Ba yang itu difahami oleh Imam Asy-Syafi'i dengan makna ba lil muqaranah. Balil muqaranah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran, hadis sampai ke makna harfinya, huruf-huruf dari Al-Quran dan hadis itu ada makna, dan dari situ ya, para ulama mazhab kita mengeluarkan hukum, memahami, kemudian mensistematiskan ya fikih itu. Jadi enggak sembarangan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dari huruf ba satu itu saja Imam Asy-Syafi'i memahami hadis tersebut bahwasanya berniat mesti di selah-selah perbuatan atau mesti seiring dengan perbuatan. Makanya ta'rif, definisi niat itu adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Itu definisi berniat. Apa definisi berniat? Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Menyengajakan sesuatu, qasdus syai' artinya menyengajakan perbuatan sesuatu ya, bi fi'lihi, muqtarinan bi fi'lihi, seiring dengan perbuatan tersebut. Kalau wudu berarti niatnya ketika air menyentuh muka, ketika kita membasuh muka itu. Nah, ketika kita membasuh muka, yang rukun, yang wajib itu satu kali. Kali yang pertama itu. Nah, air kali yang pertama ketika kita membasuh muka itu yang mesti Bapak Ibu berhati-hati. Jangan sampai memercik lagi ke dalam ember yang tak sampai jumlahnya 2 kullah, dah saya bahas kemarin. Ya. Atau jangan sampai masuk ke dalam bak lagi percikannya itu, yang mana bak tadi tidak sampai bilangan 2 kullah, tak mencapai bilangan 2 kullah. Itu yang mesti berhati-hati. Percikan pertama pada basuhan pertama. Basuhan yang kedua itu sunnah, nggak jadi mustakmal dia. Ya. Basuhan yang ketiga sunnah. Yang jadi mustakmal itu air yang memercik dari basuhan yang pertama. Nah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An-niyah, berniat. Kemudian kapan waktu kita berniat? Di mana tempat berniat? Di waktu kita membasuh muka pada basuh kali yang pertama itu. Nah, niatnya sudah hafal semua lah, tak perlu saya sampaikan. Dan ini kajian fikih kita ini adalah sebagai kajian ulangan saja, ya, untuk memantapkan. Nah,
yang untuk memantapkan. Baik. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu niat yang kebanyakan diajarkan ya di dalam kitab-kitab fikih Asy-Syafi'iyah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Andai kata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah berniat sengaja aku berwudu untuk sholat, boleh? Sah? Atau sengaja aku berwudu untuk membaca Al-Quran, boleh? Sengaja aku berwudu untuk tawaf, boleh? Ya, li ibahati syai', ya, untuk mengharuskan sesuatu, boleh? Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatanwi biqalbika raf'al hadas, berniatlah dengan hati. Nah, itu yang pertama ya. Jadi Bapak Ibu ketika membasuh muka langsung berniat di situ. Ya, jangan berniat di waktu mencuci tangan. Ya. Ini mundur pula kajian kita lagi nih, mundur kajian kita nih. Jangan berniat di waktu mencuci tangan. Dah niat duluan dia, ndak sah. Ya, atau pas kumur-kumur dia niat, sambil niat, ndak sah. Kalau dia berniat sepanjang waktu Pak Ustaz, dia berniat dari awal kumur-kumur sampai selesai wudhu dia berniat terus dia. Yang kayak gini tak ada tuntunan, ya sah, ya tapi tak ada tuntunan. Baik, cukup di waktu membasuh muka niat itu. Baik. Itu yang pertama, an-niyah. Yang kedua, ghaslul wajhi, membasuh muka. Membasuh muka. Yang kedua membasuh muka. Ini sebenarnya 1 dan 2 ini digabungkan. Tapi ketika teorinya itu dipisahkan. Ketika ada, ya, ketika kita praktek itu langsung digabungkan 1 dan 2 itu. Ya, berniat sekaligus ketika mencuci muka. Ghaslul wajhi wa tuluhu min manabiti sya'ri ra'si al-mughtadi ila ma tahta majma'il lahyain. Ini dah sering saya sampaikan. Membasuh muka yang kedua, kemudian batas muka, mana muka, ini juga dah sering saya sampaikan. Ya, muka saya ulangi lagi, mulai dari tempat tumbuhnya rambut pada kebanyakan, pada lazim, nih tempat tumbuh rambut, terus sampai berjumpa dengan anak telinga atau paku telinga ini. Ya, ini muka. Mesti kena ketika berwudu ini, paku telinga yang 2 ini. Kalau tak kena tak sah. Yang ini tak mungkin tak kena ya Bapak Ibu. Ya, kena dekat dengan bahagian muka. Baik, ini masih muka. Ini masih muka. Terus ke bawah. Di bawah hujung cuping telinga berjumpa dengan awal rahang, pangkal rahang. Terus ikuti tepi rahang, terus ikuti tepi rahang berjumpa di hujung dagu, di hujung dagu. Itu muka. Ini muka. Yang di bawah ini tidak muka ini, ya. Ini bukan muka ini, ya. Tembolok tenggorokan ini, ya. Ini bukan muka. Ini aurat ini, ya. Ini tak wajib dibasahkan, tak wajib dibasuh, ya. Ini sampai hujung dagu saja. Nah, terus seperti itu. Itulah muka yang boleh dibuka bagi kaum hawa, bagi kaum wanita yang boleh dibuka. Itulah dia muka. Tidak boleh turun ke bawah lagi, tidak boleh, karena ini bukan muka. Tidak boleh lebih turun ke bawah. Ya, itu batasnya sampai hujung dagu saja di sini. Pakai mukena, pakai jilbab, itulah dia batasnya di situ. Tidak boleh ke bawah lagi. Ya, itu dah sepakat sekalian ulama, sepakat sekalian para ulama di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'iyah kita. Yang namanya muka itu, itulah dia. Ya, jangan maaf kata sering saya ulang-ulang terus, jangan sampai ke bawah makai mukenanya, jangan sampai ke bawah makai jilbabnya. Ini sampai ke tenggorokan jilbabnya di sini. Ini terbuka, ini auratnya masih terbuka. Kalau pakai mukena begini, ya, di bawah tenggorokan begini terbuka aurat, belum sah salat. Hati-hati. Makanya banyak orang yang salat puluhan tahun salat, ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan salatnya itu seperti kain buruk, kusam, berwarna hitam,
kemudian dilemparkan ke mukanya. Ini solat kau, kata Allah. Itu hadis sahih. Ya. Tentang musi'u fi shalah, al-musi' fi shalah, orang yang buruk di dalam solatnya. Kadang wuduknya tak betul, ya. Kadang rukuknya tak betul, iktidal sujudnya tak betul. Dia solat juga, berjamaah juga di masjid, tapi jadi kain buruk, kusam berwarna hitam dilemparkan ke mukanya. Inilah solat kau, kata Allah. Apa yang kita harapkan lagi? Solat inilah yang akan menjadi penolong kita, ya. Ummul faraid, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Ibu sekalian yang fardu. Kalau baik solat kita, baik semua amalan-amalan yang lain, haji, umroh, puasa, zakat, ikut baik kalau solat baik. Kalau solat tak baik, tak sempurna, kemudian malas pula kita menyempurnakannya dengan solat-solat sunnah, maka amalan-amalan yang baik akan ikut rusak. Jadi kalau rasanya solat kita itu tak sempurna, ya, banyak kelalaian di dalam solat, ya, terutama tak khusyuk. Ini pasti dialami setiap orang, tak khusyuk di dalam solat, pikiran menerawang kemana-mana, pasti dialami, ya, setiap orang. Maka tutupi aib kekurangan semua itu dengan solat-solat sunnah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tutupi kekurangan-kekurangan tersebut dengan solat-solat sunnah. Perbanyaklah solat-solat sunnah, maka akan menutupi kecacatan kekurangan di dalam solat-solat yang fardu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, ghaslul yadain. Sebelum masuk kepada yang ketiga, sedikit saya tambahkan cara kaifiat ketika membasuh muka, ya, sedikit tambahan. Dibuka kerannya, ya, yang pakai keran, dibuka kerannya, diambil airnya, ya, kemudian tumpahkan ke muka begini. Baru digosok dari kanan ke kiri, ya, digosok dari kanan ke kiri. Sunnah. Diambil airnya, tumpahkan ke muka begini. Itu namanya ghaslu. Karena Allah gunakan kata-kata al-ghaslu di dalam Al-Quran, ya, faghsilu wujuhakum, basuh. Kalau basuh itu begini, ambil airnya, tumpahkan ke muka, kemudian gosok dari kanan ke kiri. Udah rata, itu baru satu kali. Kemudian ambil lagi yang sunnahnya untuk kali yang kedua dan ketiga, seperti perbuatan yang sama, ya. Perbuatan yang sama. Ingat, tumpahkan, itu al-ghuslu, itu namanya basuh, ya. Jangan Bapak Ibu buang, ambil airnya, buang, gosok ke muka, itu usap namanya, ya. Hati-hati, ambil airnya, buang, gosok ke muka. Saking banyaknya mungkin kan diambilnya, makanya buka sikit-sikit aja keran nih. Salah satu yang mesti kita hati-hati juga ketika memakai air yang dibayar untuk keperluan bersama. Ya, inilah air masjid. Kalau air di rumah itu kita mubazir, hukumnya makruh. Air di rumah kita sendiri, punya kita sendiri, kita yang bayar sendiri, makruh. Tapi kalau air di masjid mubazir, haram. Mandi pula di masjid. Kadang ada yang datang singgah mandi aja, Pak. Ya, datang singgah mandi aja, ya. Ya. Solat tak mandi aja. Yang lebih parah lagi numpang buang air. Ya, tapi tidak apalah. Dibuat untuk kemaslahatan bersama, tapi janganlah terlalu. Ya, datang mandi tok, mandi mubazir pula tuh, tak tanggung, ya. Jadi kalau air bersama ini yang dibayar untuk keperluan bersama, gunakanlah sehemat-hemat mungkin. Buka kecil-kecil aja, seperlunya aja, buka kecil-kecil aja. Orang kita ini kebiasaan, Bapak Ibu, kalau ndak nyembur itu ndak puas hatinya. Mesti nyembur airnya, buka full. Mubazir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau barang ini dibayar untuk bersama, air ini dibayar untuk keperluan bersama, kita gunakan secara mubazir, haram hukumnya. Kalau punya kita sendiri di rumah, air kita bayar sendiri, makruh hukumnya. Itu pasti kita ketahui. Baik. Kemudian yang ketiga, ghaslul yadain ma'al mirfaqain.
membasuh kedua tangan sampai ke siku. Ini yang fardu nih. Ya, kalau yang sunat nanti ada sunat-sunat wudu. Ya. Baik. Membasuh tangan ya sampai ke siku. Ambil airnya. Nah, ini sedikit kaifiat, cara tambahan dari saya. Ya, karena kitab ini tak berbicara banyak dia. Kitab Fiqhul Wadih. Al-Fiqhul Wadih artinya fikih untuk pemula. Ya. Untuk langsung diamalkan ini Bapak Ibu. Ya, tak banyak niko-niko, tak banyak keterangan, yang fardu-fardu aja. Jadi saya tambahkan sedikit. Ya. Ketika membasuh tangan, ambil airnya, dinaikkan ke atas begini. Tengok. Baju naikkan dulu. Jangan sampai basah-basah baju. Ya. Baik. Ambil airnya, naikkan begini. Mengalirkan air dari atas turun ke bawah itu sunnah dan afdal. Ambil air, naikkan ke atas begini, ini sunnah perbuatan seperti ini. Lagi pula afdal. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Tengok ya Bapak Ibu ya, ambil airnya. Ada di Quran begitu ya? Nggak ada. Nggak ada dia di Quran. Ya. Ini sunnah. Perbuatan Rasulullah. Rasulullah menganjurkan dan afdal. Ada juga yang kayak gini gimana Pak Ustaz? Ini kayak mana ini hukumnya? Makruhun. Ya. Ini namanya siram. Ya, siram. Membasuh di dalam berwudu itu yang dimaksudkan adalah mengalirkan air. Itu, ambil airnya. Ini sunnah perbuatan seperti ini dan afdal. Orang yang siram begini makruh. Ini kadang buka keran. Ini cuci nih. Ya baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya. Perkara-perkara sepele ya, kadang-kadang kita abaikan. Yang penting basah, yang penting rata. Inilah kadang-kadang pemikiran kita. Cara kita berpikir ketika beribadah itu. Itu udah masuk ibadah itu Bapak Ibu, berwudu itu. Terlalu mengabaikan yang kecil-kecil. Yang penting basah, kan udah rata Pak Ustaz, sampai ke siku. Lebih lagi saya basahkan. Iya, tapi makruh, tak betul dengan tuntunan, kaifiat, cara. Baik, dinaikkan ya ke atas. Baru diratakan. Ya. Kemudian yang keempat, mashu ba'dir ra'si min basyarihi aw sya'rihi alladhi fi haddihi. Yang keempat, rukun berwudu, mashu ba'dir ra'si, menyapu sebahagian kepala, ba'di. Imam Asy-Syafi'i kita di dalam mazhab kita Asy-Syafi'iyah mengusap kepala itu cukup sebahagian saja atau sekurang-kurangnya 7 helai. Bahagian depan ubun-ubun 7 helai. Bagian depan sini ya. Bagian depan di sini. Depan tempat tumbuh rambut, depan bagian atas nasiyah. Sekurang-kurangnya 7 helai. Wakil dan ada pula pendapat mengatakan sekurang-kurangnya 3 helai. Dah sah. Maka dalam mazhab kita kebanyakan dan tak asing lagi, sering kita lihat ya ketika seseorang itu berwudu. Sah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mazhab Al-Maliki, mazhab Imam Malik tidak sah Bapak Ibu berwudu seperti itu, karena dia mengartikan bukan setengah, bukan sebahagian kepala, tetapi keseluruhan kepala, seluruh semua. Kalau sikit-sikit begini tidak sah mazhab Maliki. Ya, ini kita bicara mazhab kita lah dulu. Ya, kita matangkan dulu mazhab kita nih. Ya. Sekurang-kurangnya 7 ataupun 3 helai. Seafdol-afdolnya, ya kalau mau yang afdol, yang sunat tetap keseluruhannya dibasahkan. Yang fardu, yang wajib itu cuma sebahagian saja. Ya. Atau pas setapak tangan ini dibuatnya, pas setapak tangan ini. Diambilnya air, dibuang. Di sini Allah perintahkan famsahu. Ya, basuhlah kepala. Famsahu itu bukan basuh artinya.
famsahu biruusikum, sapuhlah sebahagian kepala. Kalau yang pertama tadi ketika membasuh muka, basuhlah. Allah guna kata-kata basuhlah. Ketika di kepala Allah guna kata-kata sapuhlah. Yang sapuh itu gimana Pak Ustadz? Ambil air, buang airnya. Makanya jangan banyak-banyak. Buka keran air itu, mubazir aja nanti tuh. Buka airnya, buka, ambil sedikit, buang. Buang, yang basah di telapak tangan itu usapkan ke kepala. Itu yang dinamakan sapuh. Sapuhlah sebahagian dari kepala kalian. Itu yang dimaksudkan dengan ayat sapuh. Ini kadang kita basuh sama sapuh sama aja, ya. Kadang kita ambil airnya Pak begini, ke keran, ini basuh, ini basuh. Yang sapuh itu begini, ambil air, majukan lagi ke depan lagi, boleh. Telinga sekaligus kiri kanan boleh, ada paketannya, ya. Di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i boleh. Atau selama ini kami begini Pak Ustadz, kepala 3 kali, bila airnya buang, usapkan 3 kali, telinga kanan 3 kali, ya Pak. Telinga kiri 3 kali, satu-satu namanya tuh, 3 kali 3 kali. Boleh juga, ada paketannya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i semua itu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian cara menyapuhnya, ini tambahan sedikit lagi, ya. Walaupun kita hanya membahas sekedar yang rukun-rukun, ini tambahan dari saya, kaifiat. Ketika membasuh kepala selesai, kalau mau membasuh kedua telinga sekaligus, ya. Kalau mau membasuh telinga sekaligus, ketika menyapu kepala tadi sisakan telunjuk sama jempolnya. Sisakan telunjuk sama jempolnya. Gimana Pak Ustadz? Ambil airnya, ini saya contohkan bagi yang mau mengusap telinga kiri kanan, ya. Bukan mengusap, bagi yang mau membasuh telinga kiri kanan dengan usapan air ketika membasuh kepala tadi boleh, sah, ya. Karena telinga ini sunat dia hukumnya, Pak. Ya, ambil airnya begini, ya, kemudian buang airnya, naikkan telunjuk dan jempolnya begini. Dari muka tarik ke belakang sampai ke tengkuk, kemudian dimajukan lagi ke depan. Ini tetap ditahan telunjuk sama jempolnya. Kemudian yang ini tadi untuk telinga, kan belum kena sama kepala, ya. Ketika mengusap tadi, ini digunakan untuk telinga. Saya ulang lagi caranya. Sisakan 2 telunjuk dan jempol. Ke belakang, maju lagi ke depan, terus yang ini bagi yang mau membasuh telinga sekaligus dengan air yang diusapkan di kepala tadi, ya. Kami satu-satu aja selama ini Pak Ustadz, kepala 3 kali, telinga 3 kali, ya boleh, ada juga paketannya, ya. Mana tahu nanti terdesak, waktu mendesak, ya. Mana tahu nanti waktu mendesak, imam udah takbiratul ihram atau imam udah baca surah-surah pendek, ya, pakai yang sekaligus saja, ya. Pakai yang sekaligus daripada tertinggal takbiratul ula atau tertinggal rakaat. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima ghaslur rijlain ma'al ka'bain. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Ini yang kelima, membasuh kaki, kedua kaki sampai kedua mata kaki. Membasuh, seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Kalau kaki ini kebanyakan langsung, ya Pak, ya, langsung kita siramkan ke air, buka keran langsung kita basuh. Kalau muka kan beda Pak, nggak, muka kita kasih langsung ke keran kan, beda kan? Beda. Pas basuh kaki ini beda memang. Jadi kebanyakan orang mubazir itu Bapak Ibu, ketika membasuh kaki itulah kebanyakan orang-orang mubazir di dalam menggunakan air itu. Ketika membasuh kaki itulah, karena dia langsung disiram. Dibuka air, langsung disiram begitu. Kalau muka kan enggak, diambil pakai tangan, ya. Diambil pakai tangan, disiramkan ke muka. Kalau kaki dibuka keran, langsung air kena siraman tersebut, ya. Kaki langsung kena siraman air tersebut. Jadi saya tambahkan kaifiatnya sedikit, jari jemari kakinya ditegakkan. Tambahan sedikit, ya.
Jari jemari kakinya ditegakkan seperti tangan tadi. Kalau tangan kan begini tadi, ya. Kalau kaki ditegakkan jari jemarinya. Maaf, ya. Maaf saya angkat kaki begini. Ditegakkan begini. Jari jemarinya ditegakkan, air dicucurkan di atas jari jemarinya. Kemudian gunakan kelingking di dalam hadis Rasulullah SAW, kelingking ataupun jari manis. Yang mudah kelingking lah begini. Kemudian diselah-selahkan di antara jari jemari begini. Ini sunnah. Ketika air dicucurkan di atas jari jemari, digosok dengan kelingking begini, diselit-selitkan begini. Ini sunnah, perbuatan Rasulullah. Sunnah, ya. Ini laki-laki perempuan berlaku ini, bukan untuk laki-laki aja. Kemudian yang penting ini ditegakkan begini. Ini mengalirkan dari atas ke bawah. Itu sunnah perbuatan. Kalau begini, oke, sah, tapi makruh. Bukanya air. Ya, ini banyak ini Bapak Ibu. Ada yang begini, sendal pun tak dilepaskan. Sendal pun tak dilepaskan. Ada. Ini masuk kaki, ya. Masuk kaki. Betul, tapi caranya tak betul, tak sesuai dengan tuntunan fikih. Ditegakkan kakinya, dicucurkan air dari atas, diselit-selitkan jarinya, jari kelingkingnya di sela-sela jari jemari. Itu afdal, ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam at-tartib. Yang keenam at-tartib. Apa tartib? Berurutan. Dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i, tertib itu termasuk rukun. Tertib di dalam berwudu. Apa maksud tertib? Berurutan. Di dalam berwudu itu rukun. Ya. Beda dengan mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi, ya, tertib itu enggak rukun dia. Enggak tertib pun sah. Kalau kita mesti tertib, muka dulu baru tangan. Ibda'u kama bada Allahu bihi. Mulailah sebagaimana Allah memulainya di dalam Al-Quran. Ayat yang kita bacakan tadi. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ila akhiril ayah. Itu. Ya. Jangan nanti ada yang cuci kaki dulu baru muka, baru tangan, tidak sah, ya. Tertib. Baik. Itu 6 rukun berwudu, ya. 6 rukun berwudu. Kemudian kita lanjutkan kembali pembahasan selanjutnya, sunanul wudu. Sunanul wudu. Sunnah berwudu. Nah, ini jangan sampai ditinggalkan. Kalau ditinggalkan makruh wudu kita. Apa itu? Meninggalkan yang sunnah. Ya kecuali udah mepet. Mepet gimana Pak Ustaz? Imam dah takbiratul ihram, ya. Imam dah takbiratul ihram. Atau kita takut tertinggal rakaat, ya. Tinggalkanlah yang sunnah itu. Ada sebab keunzurannya, ada sebab-sebab kebolehan kita meninggalkan yang sunnah-sunnah, ya. Seperti waktunya mepet, mendesak, imam sudah takbiratul ihram atau imam mau ruku, ya. Takut tertinggal rakaat, maka tinggalkanlah yang kumur-kumur tadi. Tinggalkanlah bersiwak sebelum berwudu, cuci tangan langsung aja, cuci muka, langsung basuh muka, laksanakan yang fardu-fardu, kemudian